semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai PESA kedua yang mengatur tentang laporan arus kas. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami merupakan mahasiswa dari Trisakti School of Management dari kelas Intermediate B. Kami merupakan anggota kelompok 1 yang beranggotakan Tirta Kumala dengan NIM 20205238, Erik Stefan dengan NIM 20205417, Graciela Irwana dengan NIM 20205419, Diska Haryanto dengan NIM 20205422, Zenwin dengan NIM 20205427, Jacinda Fania dengan NIM 20205439, Angela Kalista dengan NIM 20205476, dan Aiko Karenda dengan NIM 20205496. Nah, sekarang saya Angela Kalista akan memulai pembahasannya. Nah, apa sih tujuan adanya laporan arus kas? Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta kepastian perolehannya. Tujuan pernyataan ini adalah memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan atau yang kita kenal sebagai financing selama suatu periode akuntansi. Ruang lingkup. Perusahaan harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam pernyataan ini dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Para pemakai laporan ingin mengetahui bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Hal tersebut bersifat umum dan tidak tergantung pada aktivitas perusahaan, serta apakah kas dapat dipandang sebagai produk perusahaan seperti yang berlaku di lembaga keuangan. Pada dasarnya, perusahaan memerlukan kas dengan alasan yang sama, meskipun terdapat perbedaan dalam aktivitas penghasil pendapatan utama yang kita kenal sebagai revenue producing activities. Perusahaan membutuhkan kas untuk melaksanakan usaha, untuk melunasi kewajiban, dan untuk membagikan dividen kepada para investor. Pernyataan ini mewajibkan semua perusahaan menyajikan laporan arus kas. Kegunaan informasi arus kas. Jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan yang lain, laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan atau yang kita kenal dengan future cash flows dari berbagai perusahaan. Informasi tersebut juga meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama. Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Di samping itu, informasi arus kas juga berguna untuk meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Zenwin. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya Zenwin akan melanjutkan pemaparan materi terkait kas dan setara kas. Pertama, kita akan membahas mengenai setara kas. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai persyaratan setara kas. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Karenanya, suatu investasi baru dapat memenuhi syarat sebagai setara kas hanya jika segera akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Nah, investasi dalam bentuk saham tidak termasuk setara kas, kecuali taksir investasi saham tersebut adalah setara kas. Sebagai contohnya,
Saham preferen yang dibeli dan akan segera jatuh tempo setelah tanggal penebusan atau redemption date-nya telah ditentukan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cerukan atau bank overdraft. Apa sih cerukan atau bank overdraft itu? Nah, cerukan atau bank overdraft adalah posisi saldo negatif di rekening giro nasabah setelah melakukan penarikan melebihi dana yang ada dalam rekening. Nah, pinjaman bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan. Namun demikian, cerukan atau bank overdraft merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan kas perusahaan. Dalam keadaan tersebut, cerukan termasuk komponen kas dan setara kas. Nah, karakteristik dari pengaturan perbankan tersebut timbulnya fluktuasi saldo bank dari positif ke overdraft. Arus kas tidak mencakupi mutasi di antara pos-pos yang termasuk ke dalam kas atau setara kas, karena komponen tersebut lebih merupakan bagian dari pengelolaan kas perusahaan dan bukan sebagai bagian dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, perusahaan menyajikan arus kas dari ketiga aktivitas tersebut, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Nah, informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut. Suatu transaksi tertentu dapat meliputi arus kas yang diklasifikasi ke dalam lebih dari satu aktivitas. Sebagai contohnya, jika pelunasan pinjaman bank yang meliputi pokok pinjaman dan bunga, maka bunga yang ada merupakan unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, sedangkan pokok pinjaman yang ada merupakan unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aktivitas operasi. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Nah, informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Nah, oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Ada beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi, yaitu penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, penerimaan kas dari royalti, fees, komisi, dan pendapatan lain. Selain itu, ada beberapa contoh lainnya seperti pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran kas kepada karyawan, penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat asuransi lainnya. Kemudian ada pembayaran kas atau penerimaan kembali, restitusi pajak penghasilan, kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi. Nah, terakhir ada penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan. Nah, terdapat beberapa transaksi seperti penjualan peralatan pabrik dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian yang dimasukkan ke dalam perhitungan laba atau rugi bersih. Nah, arus kas yang menyangkut transaksi semacam itu merupakan arus kas dari aktivitas investasi. Perusahaan sekuritas dapat memiliki sekuritas untuk diperdagangkan sehingga sama dengan persediaan yang dibeli untuk dijual kembali. Karenanya, arus kas yang berasal dari pembelian dan penjualan dalam transaksi atau perdagangan sekuritas tersebut dapat kita klasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Nah, hal itu sama halnya dengan pemberian kredit oleh lembaga keuangan yang juga harus kita klasifikasikan sebagai aktivitas operasi, karena berkaitan dengan aktivitas penghasil utama pendapatan lembaga keuangan tersebut. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan.
Sekian dari saya, selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Erik Stefan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Erik Stefan akan melanjutkan pemaparan materi terkait aktivitas investasi. Nah, apa sih aktivitas investasi itu? Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan. Sebab, arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Berikut beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi. Terbagi menjadi dua, yaitu aktivitas inflow dan outflow. Aktivitas inflow terdiri dari penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya. Contohnya seperti penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan. Kemudian juga ada perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain, penerimaan kas dari future contracts dan forward contracts untuk pendanaan, penerimaan penjualan instrumen utang atau kas selain yang bertujuan untuk diperdagangkan, dan yang terakhir penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain, kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Sedangkan aktivitas outflow meliputi pembayaran kas untuk membeli aset tetap dan aset tidak berwujud, termasuk di dalamnya biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aktiva tetap yang dibangun sendiri. Kemudian juga ada pembayaran kas dari future contracts, kemudian ada forward contracts, swap contracts, dan option contracts untuk aktivitas pendanaan. Kecuali apabila kontrak tersebut dilakukan untuk tujuan perdagangan. Dan yang terakhir adalah pembayaran untuk membeli instrumen utang atau ekuitas atau ventura selain untuk diperdagangkan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang aktivitas investasi, sekarang kita akan membahas terkait aktivitas pendanaan. Jadi apa sih aktivitas pendanaan itu? Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan. Sebab, berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. Sama seperti aktivitas investasi sebelumnya, contoh dari aktivitas pendanaan ini sendiri bisa kita bagi jadi dua, yaitu aktivitas inflow dan outflow. Aktivitas inflow terdiri dari penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya, dan penerimaan kas dari emisi obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, serta hipotek. Sedangkan aktivitas outflow terdiri dari pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham perusahaan. Kemudian juga ada pelunasan pinjaman dan pembayaran kas oleh penyewa guna usaha atau lisi untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan atau finance lease. Nah, setelah kita sudah tahu mengenai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, tentu kita juga harus paham bagaimana pelaporan dari aktivitas-aktivitas tersebut. Yang pertama ini, kita akan membahas terkait pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Perusahaan harus melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut ini.
Yang pertama adalah metode langsung. Dengan metode ini, kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan. Kedua adalah metode tidak langsung. Dengan metode ini, laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengkoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau deferral, dan akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Perusahaan dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Metode ini menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung. Dengan metode langsung, informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh, baik dari catatan akuntansi perusahaan atau dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi untuk sejumlah hal tertentu, meliputi perubahan persediaan, piutang usaha, dan hutang usaha selama periode berjalan. Kemudian juga pos bukan kas lainnya, dan pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan. Dalam metode tidak langsung, arus kas bersih dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi bersih dari pengaruh-pengaruh berikut. Yang pertama, perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan. Yang kedua, pos bukan kas seperti penyusutan, penyisihan, pajak ditangguhkan, keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, laba perusahaan asosiasi yang belum dibagikan, dan hak minoritas dalam laba rugi konsolidasi. Dan yang ketiga, semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Sebagai alternatif, berdasarkan arus kas bersih dari aktivitas operasi dapat dilaporkan dengan menyajikan pendapatan dan beban yang diungkapkan dalam laporan laba rugi serta perubahan dalam persediaan, piutang usaha, dan utang usaha selama periode berjalan. Sekian dari saya. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh rekan saya, Tirta Kumala. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya Tirta Kumala akan melanjutkan pemaparan materi mengenai pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Perusahaan harus melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali yang akan dijelaskan pada slide berikutnya, yaitu arus kas dilaporkan atas dasar arus kas bersih. Pelaporan arus kas atau dasar arus kas bersih. Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan berikut ini dapat disajikan menurut arus kas bersih. Yang pertama itu penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan apabila arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas perusahaan. Contohnya, yang pertama itu penerimaan dan pembayaran rekening giro. Kedua, dana pelanggan yang dikelola oleh perusahaan investasi. Nah, contoh ketiganya, sewa yang ditagih oleh pengelola dan selanjutnya disetor kepada pemilik properti. Yang kedua itu ada penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, dengan volume transaksi yang besar, dan dengan jangka waktu singkat atau maturity short. Contohnya itu yang pertama, transaksi kartu kredit pada nasabah. Kedua, pembelian dan penjualan surat-surat berharga.
Yang ketiga itu pinjaman jangka pendek lain dengan jangka waktu 3 bulan atau kurang. Arus kas yang berasal dari aktivitas suatu lembaga keuangan dapat dilaporkan dengan dasar arus kas bersih, seperti penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan deposito berjangka waktu tetap. Dan ada juga penempatan dan penarikan deposit pada lembaga keuangan lainnya. Dan yang terakhir ada juga pemberian dan pelunasan kredit. Arus kas dalam mata uang asing. Yang pertama, arus kas yang berasal dari transaksi dalam valuta asing harus dibukukan dalam mata uang yang digunakan dalam pelaporan keuangan dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs pada tanggal transaksi arus kas. Yang kedua, arus kas anak perusahaan di luar negeri dijabarkan berdasarkan kurs transaksi pada tanggal arus kas. Yang ketiga, arus kas dalam mata uang asing dilaporkan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 10 tentang transaksi dalam mata uang asing. Pernyataan ini memperkenankan digunakannya suatu kurs yang mendekati kurs sebenarnya. Contohnya itu, kurs rata-rata untuk periode yang bersangkutan dapat digunakan untuk membukukan transaksi dalam mata uang asing atau penjabaran arus kas anak perusahaan luar negeri. Akan tetapi, tidak diperkenankan digunakannya kurs tanggal neraca untuk menjabarkan laporan arus kas anak perusahaan luar negeri. Yang keempat itu, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul akibat perubahan kurs bukan merupakan arus kas. Namun demikian, pengaruh perubahan kurs terhadap kas dan setara kas dalam mata uang asing dilaporkan dalam laporan arus kas untuk merekonsiliasikan saldo awal dan akhir kas dan setara kas. Jumlah selisih kurs tersebut disajikan secara terpisah dari arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Aiko. Selanjutnya ada pos luar biasa nih. Apa sih pos luar biasa? Jadi, pos luar biasa itu adalah pendapatan atau beban yang luar biasa. Nah, disebut luar biasa ya karena kejadian atau transaksinya ini bukan merupakan operasi biasa. Jadi tuh nggak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan. Nah, arus kas yang menyangkut pos luar biasa itu juga bisa diungkapkan secara tersendiri pada arus kas aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan dalam laporan arus kas, agar nanti para pemakai dapat memahami dasar-dasarnya dan juga pastinya pengaruhnya terhadap arus kas saat ini dan nanti di masa mendatang. Nah, kemudian pengungkapan tersebut itu nanti dilakukan sebagai tambahan dari pengungkapkan terpisah mengenai dasar dan jumlah dari pos luar biasa, seperti itu. Oke, kemudian ada bunga dan dividen nih. Nah, arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan itu juga nanti diklasifikasi lagi nih secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Kemudian, jumlah bunga yang dibayar selama suatu periode itu juga diungkapkan dalam laporan arus kas, baik yang telah diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, maupun yang dikapitalisasi menurut alternatif perlakuan yang diperkenankan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK ya, nomor 18 tentang akuntansi bunga untuk periode konstruksi. Kemudian, bunga yang dibayarkan dan bunga serta dividen yang diterima itu juga diklasifikasi lagi sebagai arus kas operasi karena mempengaruhi laba atau rugi bersih. Sebagai alternatif, bunga yang dibayar dan bunga serta dividen yang diterima dapat diklasifikasi masing-masing sebagai arus kas pendanaan dan arus kas investasi karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan atau sebagai hasil investasi atau biasa kita juga sebut sebagai return on investment. Kemudian,
dividen yang dibayar dapat diklasifikasi sebagai arus kas pendanaan. Kenapa? Karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan. Sebagai alternatif, dividen yang dibayar dapat diklasifikasi sebagai komponen arus kas dari aktivitas operasi dengan maksud untuk membantu para pengguna laporan arus kas dalam menilai kemampuan perusahaan membayar dividen dari arus kas operasi. Seperti itu ya. Nah, terus ada pajak penghasilan. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan harus diungkapkan tersendiri dan diklasifikasi sebagai arus kas aktivitas operasi, kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasikan sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Kemudian, pajak penghasilan atas pendapatan yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan dalam laporan arus kas. Walaupun beban pajak penghasilan atau tax expense dapat dengan mudah diidentifikasi dengan aktivitas investasi atau pendanaan, arus kas yang bersangkutan itu seringkali nggak mudah buat diidentifikasikan dan dapat terjadi dalam periode yang berbeda dengan transaksi arus kas yang mendasarinya. Makanya nih, pajak yang dibayar biasanya diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi. Namun, walaupun kayak gitu, jika arus kas pajak tersebut dapat diidentifikasikan dengan transaksi individual yang menimbulkan arus kas yang bersangkutan, maka arus kas tersebut diklasifikasi sebagai aktivitas pendanaan atau investasi, sesuai dengan jenis aktivitas tersebut. Nah, apabila arus kas pajak dialokasikan pada lebih dari satu jenis aktivitas, maka jumlah keseluruhan pajak yang dibayar harus diungkapkan. Kemudian, presentasi berikutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Graciela Irwana. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya Graciela Irwana akan melanjutkan presentasi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai investasi pada anak perusahaan, perusahaan asosiasi, dan joint venture. Nah, di sini kita ketahui bahwa apabila akuntansi untuk investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan dibukukan dengan menggunakan metode equity atau metode biaya perolehan, maka investor harus membatasi pelaporannya dalam laporan arus kas sejumlah arus kas yang terjadi antara investor dan investi. Misalnya, seperti sejumlah dividen dan uang muka yang diterima atau prepaid ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perolehan dan pelepasan atau disposal dari anak perusahaan dan unit bisnis lainnya. Keseluruhan arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan atau disposal dari anak perusahaan atau unit bisnis lainnya harus diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Nah, tapi hal-hal apa aja sih yang harus diungkapkan oleh perusahaan sehubungan dengan perolehan dan pelepasan anak perusahaan dan unit bisnis lainnya selama satu periode? Di sini ada 4 poin. Yang pertama, perusahaan harus mengungkapkan jumlah harga perolehan ataupun pelepasan. Yang kedua, perusahaan harus mengungkapkan bagian nilai perolehan atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas. Yang ketiga, perusahaan harus mengungkapkan jumlah kas dan setara kas pada anak perusahaan atau unit bisnis yang diperoleh atau dilepaskan. Dan yang terakhir, perusahaan juga harus mengungkapkan jumlah aktiva dan kewajiban selain kas ataupun setara kas pada anak perusahaan ataupun unit bisnis yang diperoleh atau dilepaskan. Nah, di mana nantinya hal itu akan diikhtisarkan berdasarkan kategori utamanya. Nah, sekarang kita juga mengetahui bahwa penyajian tersendiri dari pengaruh arus kas dari akuisisi dan pelepasan anak perusahaan serta unit bisnis lainnya sebagai suatu pos tunggal bersama-sama dengan pengungkapan tersendiri jumlah aktiva dan kewajiban yang diakuisisi akan membantu untuk membedakan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan lainnya. Nah, pengaruh arus kas ini tidak boleh dikurangkan dari arus kas dalam rangka akuisisi. Di poin selanjutnya, kita juga mengetahui
bahwa jumlah keseluruhan kas yang dibayarkan untuk pembelian ataupun diterima atas pelepasan tersebut harus dilaporkan dalam laporan arus kas setelah memperhitungkan dalam jumlah neto, yaitu kas ataupun setara kas yang diperoleh atau dibayarkan. Next, kita akan membahas mengenai transaksi yang bukan kas, di mana transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas harus dikeluarkan dari laporan arus kas. Transaksi semacam ini harus diungkapkan sedemikian rupa pada catatan atas laporan keuangan, sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan itu. Nah, tapi ternyata ada juga loh aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap arus kas periode berjalan, meskipun hal itu memang mempengaruhi struktur aktiva serta modal perusahaan. Nah, maka dari itu, tidak dimasukkannya transaksi bukan kas dalam laporan arus kas ini konsisten dengan tujuan bahwa transaksi ini tidak akan mempengaruhi arus kas dalam periode berjalan. Nah, di sini terdapat 3 contoh dari transaksi non-kas. Yang pertama, ada perolehan aktiva secara kredit atau melalui sewa guna usaha atau finance lease. Yang kedua, ada akuisisi perusahaan melalui emisi saham. Nah, kenapa sih? Karena kan akuisisinya cuma berupa saham doang, bukan uang atau kas gitu. Yang ketiga, konversi hutang menjadi modal. Nah, kenapa sih? Karena modal tuh nggak semata-mata hanya berupa kas, bisa aja berupa non-kas. Apalagi dalam contoh kasus ini, itu merupakan hasil konversi hutang. Oke, sekian saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Diska Haryanto. Terima kasih. Baik, saya Diska Haryanto akan melanjutkan pembahasan mengenai komponen kas dan setara kas. Perusahaan harus mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan harus menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan di neraca. Karena keanekaragaman praktek pengelolaan kas dan perbankan dan agar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, perusahaan harus mengungkapkan kebijaksanaan yang dianut dalam menentukan komponen kas dan setara kas. Pengaruh setiap perubahan dalam kebijaksanaan untuk menentukan komponen kas dan setara kas, seperti misalnya perubahan dalam klasifikasi instrumen keuangan yang sebelumnya diperlakukan sebagai bagian dari portofolio investasi perusahaan dilaporkan sesuai dengan PSAK nomor 25 tentang laba atau rugi bersih untuk periode berjalan, kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi. Pengungkapan lain. Perusahaan harus mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan dengan bebas oleh perusahaan atau grup usaha tersebut. Dalam keadaan tertentu, saldo kas dan setara kas yang dimiliki oleh perusahaan tidak dapat digunakan dengan bebas oleh grup perusahaan. Misalnya, saldo kas dan setara kas milik anak perusahaan yang beroperasi di suatu negara yang memberlakukan lalu lintas devisa atau memberlakukan pembatasan hukum lainnya, sehingga saldo kas tersebut tidak dapat dialihkan oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan PSAK nomor 2, laporan arus kas. Penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dan kita akan membahasnya satu persatu. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Terdapat 2 metode yang dapat dipakai perusahaan dalam pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama, metode langsung. Dengan metode ini, kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Yang kedua, metode tidak langsung. Dengan metode ini, laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan, atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan di masa depan.
dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Laporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Perusahaan harus melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali arus kas dilaporkan atas dasar arus kas bersih. Pelaporan arus kas atas dasar arus kas bersih dibagi menjadi dua. Yang pertama, arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan berikut ini dapat disajikan menurut arus kas bersih. 1. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan apabila arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas perusahaan. 2. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos yang perputarannya cepat, dengan volume transaksi yang besar, dan dengan jangka waktu singkat. Pelaporan arus kas bersih yang kedua itu ada arus kas yang berasal dari aktivitas suatu lembaga keuangan berikut ini dapat dilaporkan dengan dasar arus kas bersih. 1. Penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan deposito berjangka waktu tetap. 2. Penempatan dan penarikan deposit pada lembaga keuangan lainnya. 3. Pemberian dan pelunasan kredit. Sekian presentasi dari saya. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya Jacinda Fania. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya Jacinda Fania akan melanjutkan presentasi mengenai arus kas dalam mata uang asing. Nah, jadi yang pertama, arus kas yang berasal dari transaksi dalam valuta asing itu harus dibukukan dalam mata uang yang digunakan dalam pelaporan keuangan dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs pada tanggal transaksi arus kas. Yang kedua, arus kas anak perusahaan di luar negeri itu dijabarkan juga berdasarkan kurs transaksi pada tanggal arus kas. Lanjut, kita akan membahas tentang pos luar biasa. Jadi, arus kas sehubungan dengan pos luar biasa itu juga harus diklasifikasi sebagai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sesuai dengan sifat transaksinya dan diungkapkannya secara terpisah. Selanjutnya mengenai bunga dan dividen. Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan itu masing-masing harus diungkapkannya secara tersendiri. Masing-masing itu harus diklasifikasikan secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, mengenai pajak penghasilan. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan itu harus diungkapkan tersendiri dan diklasifikasikan sebagai arus kas aktivitas operasi, kecuali kalau secara spesifik dapat diidentifikasikan sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Selanjutnya kita akan membahas perolehan dan pelepasan atau disposal anak perusahaan dan unit bisnis lainnya. Jadi, keseluruhan arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan anak perusahaan atau unit bisnis lainnya itu harus diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Perusahaan itu juga harus mengungkapkan hal-hal berikut secara keseluruhan sehubungan dengan perolehan dan pelepasan anak perusahaan dan unit bisnis lainnya selama satu periode. Yang pertama, itu ada jumlah harga perolehan atau pelepasan. Yang kedua, ada bagian nilai perolehan atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas. Yang ketiga, ada jumlah kas dan setara kas pada anak perusahaan atau unit bisnis lainnya diperoleh atau dilepaskan. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah jumlah aktiva dan kewajiban selain kas atau setara kas pada anak perusahaan atau unit bisnis yang diperoleh, dilepaskan, diktisarkan berdasarkan kategori utamanya. Selanjutnya adalah transaksi bukan kas. Transaksi investasi dan pendanaan yang nggak perlu penggunaan kas atau setara kas itu juga harus dikeluarkan dari laporan arus kas. Transaksi-transaksi semacam ini itu harus diungkapkannya sedemikian rupa pada catatan atau laporan keuangan, sehingga bisa memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut.
Mengenai komponen kas atau setara kas, perusahaan harus mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan juga harus menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama sesuai yang disajikan di neraca. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengungkapan lain. Perusahaan harus mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan, yang tidak dapat digunakan dengan bebas oleh perusahaan atau grup usaha tersebut. Mengenai masa transisi, pernyataan ini itu berlakunya secara prospektif dan pada saat permulaan pelaksanaan pernyataan ini, bila disusunnya secara komparatif, maka laporan arus kasnya tidak wajib disusun secara komparatif. Nah, selanjutnya, hal terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai tanggal efektif. Pernyataan ini itu berlaku untuk laporan keuangan yang mencakupi periode laporan yang dimulainya pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995. Untuk penerapan-penerapan lebih dininya sangat dianjurkan ya. Nah, tidak terasa kita telah sampai di bagian akhir presentasi. Sekian penjelasan dari kami kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata yang kurang berkenan. Thank you for watching.